Selamat siang Bu Nia, apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Bu Endang. Ada apa ya Bu? Saya lihat sepertinya Bu Endang hari ini agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktu Bu Nia ini. Tidak apa-apa Bu Endang, monggo. Begini Bu, saya mau cerita tentang masalah saya, apakah Bu Nia bisa membantu saya ya? Dengan senang hati Ibu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Endang? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi yang sedang saya hadapi Bu, yaitu dampak pelaksanaan pembelajaran sistem blok yang membuat guru dan siswa jadi jenuh dan capek dalam pelaksanaan pembelajaran. Hmm. Masalahnya apa Bu Endang? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu Endang rasakan. Mungkin nanti saya akan bisa membantu. Ya, begini Bu, sekolah saya kan SMK Leonardo Klaten Ya. menggunakan model jadwal blok. Lah, jadwal blok ini harus dilaksanakan karena merupakan bagian dari program dari SMK Pusat Keunggulan. Karena Hmm. melalui jadwal blok diharapkan semua SMK itu pada berfungsi unit produksinya. Maka usulan dari pemerintah pada saat kami meminta bantuan kami mendapatkan bantuan sekolah pusat keunggulan itu, usulan dari pemerintah disarankan setiap SMK yang merupakan bagian dari SMK PK itu semuanya menggunakan jadwal sistem blok, begitu Bu Nia. Oh, berarti tentang sistem blok ya, Bu Endang. Lalu bagaimana, Bu? Apa yang dipermasalahkan? Ya, saya melihat Bapak Ibu guru yang mengajar juga murid-murid saya semenjak menjalankan jadwal blok ini Ya. menjadi lelah, capek, dan kurang semangat di dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi saya melihatnya jadi kasihan. Karena begini Bu Nia, jadwal blok memang sangat cocok untuk SMK karena harapannya melalui jadwal blok itu bisa mengembangkan potensi keahlian dari masing-masing jurusan. Hmm. Misalnya jurusan pemesinan, ada job sheet membuat suatu barang. Nah, jadwal blok itu kan terdiri dari praktek 1 minggu dan teori 1 minggu. Nah, lewat praktek 1 minggu itu kan harapannya membuat satu benda kerja bisa selesai. Kalau jadwalnya tidak jadwal blok, mungkin 2 hari tok belum selesai. Nah, akhirnya kan lanjut teori, nanti terus praktek lagi. Jadi terputus. Maka kalau untuk jadwal blok ini memang sebetulnya untuk SMK itu bagus, cuman kan yang menjadi masalah menjadi seperti ini. Model jadwal blok itu seminggu pembelajaran teori, seminggu pembelajaran praktek. Nah, pada Iya. saat saya mengajar satu kelas, misalnya kelas 10 teknik mekatronika A, minggu ini pelajaran saya IPAS 6 jam. Nah, Ya. karena minggu depan anak-anak harus praktek, berarti kan jadwalnya teori yang minggu depan itu maju di minggu ini. Sehingga seharusnya biasanya saya mengajar 6 jam jadi 12 jam. Jadi 2 kali lipat. Akibatnya guru-guru yang mengajar persiapannya menjadi double. Biasanya kami menyiapkan RPP mungkin 2 kali pertemuan menjadi 4 kali pertemuan. Kalau saya menyiapkan RPP 3 kali pertemuan, bisa menjadi 6 kali pertemuan. Nah, sehingga guru beban persiapannya eh, banyak atau beban persiapannya agak besar. Sedangkan anak-anak juga sama. Biasanya pelajarannya variasi ini enggak ketemu pelajaran saya mungkin IPAS seminggu ada sampai 6 jam atau 12 jam. Sehingga siswa pun akibatnya menjadi jenuh begitu. Iya. Begitu ya. Jadi jenuh dan capek ya Bu, Iya, bosan capek. ya, ya. Jadi masalahnya begitu ya Bu Endang. Kalau begitu saya tanya sama Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut Bu? Selama ini sebagai guru, eee, kan beban persiapan mengajarnya agak banyak dengan adanya Iya. sistem blok ini. Maka saya ya di sela-sela pada saat saya tidak mengajar, saya Mhm. gunakan untuk minggu ini, saya gunakan untuk sela-sela tidak mengajar, membuat rancangan atau persiapan untuk pembelajaran di minggu yang akan datang.
Sehingga pada Oh, saat minggu yang akan datang harapannya saya sudah tidak mencari-cari bahan lagi karena saya sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran. Itu Bu yang sudah saya lakukan, oh. menggunakan waktu luang untuk menyiapkan bahan ajar. Iya, iya, iya. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu Endang itu berada di posisi dalam pencapaian tujuannya ada di posisi di mana ya Bu Endang? Sementara ini ya di angka 6 Bu. Karena apa yang sudah saya lakukan untuk mengatasi masalah yang saya hadapi kan sebatas dengan mempersiapkan materi ajar yang akan datang supaya beban saya agak ringan. Tetapi pada Mhm. saat pembelajaran di kelas, tapi ternyata ya guru pun masih agak kelelahan dan siswa pun juga kan masih jenuh karena kan eh, lebih pada menerima pembelajaran yang saya berikan saja begitu. Oh, iya, iya, Itu, Bu. baik Bu. Baik Bu Endang, kira-kira Bu Endang itu ingin meningkatkannya dari angka 6 itu, nanti akan meningkatkan menjadi angka berapa ya Bu Endang dalam beberapa minggu ke depannya nanti? Saya akan berusaha meningkatkannya ke angka 8 Bu Nia. Oh iya. Berarti delapannya itu, angka delapannya itu seperti apa itu Bu Endang? Saya akan berusaha mencoba untuk menyiapkan waktu di sela-sela kesibukan, mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran minggu depan. Jadi Hmm, membuat bahan ajar, persiapan mengajar untuk minggu depan. Dan ketika pembelajaran supaya siswa fokus, tidak hmm. capek, saya minta untuk siswa melaksanakan ice breaking saat ganti pelajaran Oh iya, dan iya. mungkin melaksanakan teknik stop supaya beban-beban yang ada di pikiran dibuang terlebih dahulu supaya kita fresh lagi seperti pada saat loka kemarin kan kita sempat Iya, iya. belajar itu. Kemudian mindfulness, seeing dan listening sehingga saat pergantian pelajaran harapannya siswa bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Begitu Ya, punya. iya. Setelah Bu Endang bercerita ya, ini Bu Endang sudah bercerita. Setelah Bu Endang bercerita ini sekarang kira-kira bagaimana perasaan Bu Endang sekarang ini? Ya terus terang beberapa hari ini saya merasa capek, bininya lelah dan kurang Hmm. bersemangat dalam Hmm. menjalankan pekerjaan lain. Jadi agak terbengkelai tugas-tugas saya dan sekarang setelah bercerita dengan Bunia, saya Hmm. merasa lega, Bu. Gitu. Ya. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira apa rencana Ibu Endang ke depannya ya? Saya akan mengatakan usulan program ini kepada kepala sekolah untuk Hmm. dilaksanakan dan disosialisasikan ke guru-guru, yaitu tentang manajemen diri dalam mempersiapkan mengajar, ada pelatihan, teknik Hmm. stop, bagaimana, kemudian nanti mindfulness yang seeing, kemudian mindfulness yang listening, dan juga guru-guru akan mendapatkan pelatihan mungkin caranya untuk ice breaking, begitu Bu. Oh, ya, Dunia. berarti seperti itu ya. Lalu apakah ada hal lain yang Bu Endang bisa lakukan? Ya, saya kira sementara sudah cukup sehingga setelah program ini guru dan murid dalam melaksanakan pembelajaran harapan kami selalu semangat dan tetap Ya. fokus dalam mengikuti pembelajaran. Oh, ya, sesudah nanti dijalankan, saya mau ketemu lagi nanti dengan Bu Endang ya. Bagaimana perkembangan permasalahan yang sudah Ibu perbaiki. Saya mau mendengar cerita dari Bu Endang. Oke, siap Bu. Saya sudah merasa lega yang tidak saya pikirkan ternyata bisa menjadi sebuah solusi. Nah, syukurlah Bu Endang, kalau sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Endang rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu Endang? Ya, saya akan berkolaborasi tentunya dengan kepala sekolah dan juga dengan rekan-rekan guru, rekan-rekan Mhm. sejawat, juga dengan peserta didik untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, Ya. menggairahkan, dan tetap fokus tentunya. Lalu, dukungan apa yang dibutuhkan Bu Endang untuk melakukan komitmen tersebut? Untuk dukungan yang dilakukan, saya akan mencoba mengkomunikasikan dengan baik-baik Bu, supaya Mhm. permasalahan ini akan segera terselesaikan dan kami bisa kembali dapat bekerja dengan suasana hati tenang tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman.
Ya, itu ide yang sangat bagus sekali Bu Endang. Semoga dengan ide tersebut Bu Endang dapat masalah dari Bu Endang dapat terselesaikan dan Bu Endang dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Siap. Terima kasih banyak Bu Nia untuk waktunya sudah mendengarkan cerita saya. Sekarang saya merasa lega. Semoga guru-guru di SMK saya juga murid-murid bisa melaksanakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Amin, amin ya robbal alamin. Tetap semangat Amin. Bu Endang. Ini siap Bu Nia. Ya, sama-sama. Terima kasih Sehat-sehat kembali Bu selalu ya Bu Nia. Endang. Ini Iya. terima kasih. 10 menit Ibu. Belum Bu Endang, apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Ya selamat siang juga Bu Nia. Ada apa Bu? Saya lihat kok sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktunya jenengan. Tidak apa-apa Bu Nia. Begini Bu, saya itu mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Endang bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu Nia. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi Bu atau pemecahan masalah dari yang sedang saya hadapi Bu. Masalahnya apa ya Bu Nia? Coba Bu Nia ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Begini Bu, dalam PPDB ini, dalam tahun pelajaran ini saya itu mendapatkan murid baru yang sangat luar biasa Bu. Murid barunya itu anaknya itu suka usil, suka ngusili teman-temannya dan juga ringan tangan, dan anak tersebut juga sering berkata kasar Bu. Maksudnya perkataannya itu tidak sopan, begitu Bu. Kira-kira yang membuat anak tersebut usil sama teman-temannya juga berbicara kata-kata yang tidak pantas apa ya Bu Nia ya? Begini Bu, setelah saya amati dalam kegiatan pembelajaran ini, anak tersebut kan sering ngusili temannya, sering, mengganggu temannya. Lah, dari yang saya amati itu teman-temannya itu merasa takut. Jadi anak itu merasa takut dan anak tersebut ada yang tidak mau sekolah dan ada juga anak yang tadinya sudah berani sekolah sendiri, dia maunya ditunggui sama ibunya karena takut sama anak tersebut, karena yang anak tersebut itu masih di kelompok abu. Jadi seperti itu. Nah, Hmm, untuk kenapa dia bisa seperti itu, bisa usil sama temannya dan suka ringan tangan, itu saya pernah Bu lihat saat ibunya menjemput anak tersebut. Nah, ketika ibunya menjemput itu ada salah satu orang tua yang lapor sama ibunya bahwa anaknya menangis karena dinakali putranya. Dan ibunya itu langsung di tempat itu langsung memberikan hukuman fisik kepada anaknya dengan nyiwel, dengan jewer, dengan mukuli hmm, kepala anaknya itu Bu. Jadi sepertinya anak tersebut usil, kemungkinan nakal, kemungkinannya itu karena dari orang tua, didikan dari orang tua di rumah itu mungkin Bu. Jadi memberikan hukuman fisik juga. Jadi anak itu hmm, merasa karena setiap hari sudah diberlakukan seperti itu, jadi anak tersebut merasa kebal, sudah terbiasa melakukan itu dan dia itu melampiaskan itunya ke temannya di sekolah. temannya. Jadi ya dia melampiaskan di sekolah dan mungkin juga anak tersebut kurang kasih sayang, kurang diperhatikan orang tuanya karena di rumah itu anak tersebut juga mempunyai adik yang masih kecil, Bu. Hmm, Jadi dia itu mungkin di sekolah mencari perhatian dari teman-temannya dan dari guru dengan melakukan itu tadi usil nakal dengan teman-temannya. Dan kalau soal anak tersebut berbicara yang tidak sopan, itu mungkin karena anak tersebut bermainnya itu pengaruh dari lingkungan. Karena anak tersebut itu hmm, sering bermain dengan teman-temannya yang sudah usianya sudah lebih dewasa dari anak tersebut. Jadi bermainnya bukan anak sebayanya. saya. Jadi mungkin dia dapat kata-kata yang tidak sopan itu mungkin dari itu, Bu.
Oh, jadi masalahnya begitu ya Bu Ya. Nia ya. Kalau begitu saya tanyakan, selama ini apa saja yang mungkin sudah dilakukan oleh Bu Nia, yang dilakukan selama Ya. ini untuk mengatasi Selama anak ini, tersebut? saya sudah melakukan pendekatan, Bu. Saya sudah melakukan pendekatan kepada anak tersebut setiap hari. Saya deketi, saya ajak ngobrol, saya ajak berdua ngobrol-ngobrol, sharing dan anak tersebut biar nyaman dulu sama gurunya. Dengan nyaman nanti kan anak itu juga bisa bercerita tentang masalahnya di rumah karena anak tersebut pernah bercerita sama saya juga, Bu. Katanya di rumah itu ayahnya ngajak pacarnya, Bu. Ayah saya itu ngajak pacar ke rumah begitu dan sama ibunya itu pernah mendengar ayah dan ibunya itu saling bertengkar. Jadi seperti itu saya melakukan pendekatan dulu kepada anaknya, kemudian dalam hal pendekatan tersebut saya memberikan cerita-cerita tentang perilaku yang baik dan buruk, memberikan cerita tentang perbuatan baik buruk. Jadi biar anak tersebut bisa, oh kalau saya seperti ini itu berarti saya tidak benar. Oh kalau Hmm, saya ngusili teman itu juga tidak benar dan saya juga sudah mengajak anak tersebut untuk menghafal hadis-hadis tentang kasih sayang, hadis tentang tidak boleh marah seperti ibu, Bu, seperti itu, Bu. Jadi biar mengenal kepada anak tersebut, biar sedikit demi sedikit anak tersebut bisa merubah hmm, tingkah lakunya seperti itu, Bu. oke. Berarti sementara melaksanakan pendekatan kepada anak ya Bu ya. Ya, Kalau ya, misalnya dari skala 1 sampai 10, ya, Bu. kira-kira di mana posisi dalam pencapaian tujuan ini ya Bu Nia? Terhadap ini. Kira-kira saya masih di posisi angka 6 mungkin, Bu. Ya. Karena apa ya, karena, dari yang sudah saya lakukan untuk mengatasi masalah yang sedang saya hadapi itu kemungkinan belum maksimal. Karena saya hanya baru memberikan pendekatan kepada anak tersebut, Bu. Hmm. Oke. Baik Bu Nia, ingin meningkatkan menjadi angka berapa dalam minggu ke depan Bu? Eee saya akan berusaha ya, Bu Endang, saya akan berusaha meningkatkannya ke angka 8 mungkin, Bu. Kemudian 8-nya seperti apa Bu Nia? Saya akan berusaha setelah melakukan pendekatan kepada anak tersebut, nanti saya akan melakukan pendekatan juga kepada orang tua, Bu. Nanti saya akan melakukan pendekatan kepada orang tua anak tersebut, biar nanti kita bisa sharing, biar kita bisa ngobrol, dan saya juga bisa mencari informasi tentang anak tersebut dan juga keluarganya. Jadi nanti kita bisa bersama-sama untuk mencari cara solusi bagaimana cara mengatasi anak tersebut, Bu. Seperti itu dan saya juga kemungkinan akan meminta kepada kepala sekolah dan teman sejawat saya akan berbincang-bincang membicarakan anak tersebut. Kelas itu sangat mengganggu, Bu, menjadikan dalam kelas itu kurang nyaman begitu dan nanti kemungkinan saya juga akan mengusulkan kepada kepala sekolah dan guru-gurunya untuk mengadakan parenting, Bu. Oh iya, Mengadakan parenting, penting ya. nanti juga bisa saya mengadakan parenting untuk pengurus PUMG yaitu dari orang tua kan kita ada orang tua, Hmm, itu Bu pertemuan orang tua nanti kita akan mengadakan parenting tentang ya. bagaimana cara mendidik anak. Jadi nanti kita mendidik anak itu dari keluarga, dari guru, kita nanti bisa sama-sama dalam hal tujuannya mendidik, biar orang tua juga tahu, oh seperti ini cara mendidik anak, dan Hmm, biar orang tua itu bisa menerapkannya di rumah. Jadi nanti pendidikan di rumah dan pendidikan di sekolah itu bisa sinkron, Bu, bisa sama. ya, Seperti betul. itu, Bu Endang. Oke, oke, siap, siap. Oke, setelah Bu Nia bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Bu Nia? Eh, sekarang perasaan saya terus terang ya Bu, beberapa hari ini itu saya merasa kurang nyaman. Saya juga menjadi resah dan di rumah itu kepikiran terus Bu dengan masalah ini akibatnya ya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Dan sekarang setelah saya bercerita dengan Bu Endang, mengobrol dengan Bu Endang, alhamdulillah perasaan saya ini menjadi lega Bu. Iya.
Sip Bu. Dari apa yang sudah disampaikan, rencana Bu Nia ke depannya bagaimana? Langkah-langkah selanjutnya yang akan Ya, ditempuh? rencana ke depannya saya akan seperti yang sudah saya ceritakan tadi, saya akan, melakukan pendekatan kepada orang tua, saya akan, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga teman sejawat dan juga akan mengadakan, kegiatan parenting itu Bu, mengadakan kegiatan parenting untuk apa itu, temanya tentang pendidikan anak, cara mendidik anak di rumah, jadi nanti bisa sinkron antara di rumah dan di nanti saya akan, mendatangkan psikolog Bu, untuk nanti kita bisa berbincang-bincang, biar nanti kalau ada psikolog, nanti biar orang tua dan anak juga bisa ngobrol dengan psikolog dengan enak dan nanti akan bisa mendapatkan, solusi dari permasalahan ini Bu Endah. Iya. Oke, langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali ya Bu, dan saya pun Ya. setuju dengan ide dari Bu Nia, sudah apa ya, komplit ya, sudah luar biasa. Eee, Kemudian syukurlah Bu, saya juga merasa lega dan, rencana yang sudah disampaikan Bu Nia tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan dalam menjalankan rencana ini? Komitmen apa? Ya, untuk hal itu saya komitmennya saya akan melakukan, rencana-rencana yang sudah saya, tadi sudah saya sampaikan tadi, nanti, insya Allah nanti ke depannya saya akan segera melakukan, tindakan itu akan segera saya lakukan, Bu Endang. Kemudian, dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen itu apa saja Bu Nia dukungannya? Ya. Saya, sangat membutuhkan sekali ya Bu, dukungan itu, saya membutuhkan dari anak tersebut juga saya membutuhkan kerjasamanya untuk, kita bisa, sharing dan dari orang tua juga saya juga membutuhkan itu dan juga dari kepala sekolah, dari teman atau guru rekan sejawat dan juga, dari wali-wali murid yang lain dan, mengadakan itu nanti parenting itu juga kita mendatangkan narasumber, jadi saya juga, bisa Iya. Ide yang bagus sekali Bu Nia. Semoga, permasalahannya dapat terselesaikan dengan baik dan Bu Nia dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman. amin. Terima kasih Bu, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya mendengar, keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega Bu Endang, semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin amin, sama-sama Bu Nia. Maaf ya Ibu, kebetulan saya ini ada janjian dengan teman, jadi, saya, untuk ngobrol-ngobrolnya, cukup sekian dulu saja nggih Bu, terima Iya Bu Nia, kasih. silakan ya. Terima kasih kembali Bu Nia. Ya, sama-sama. Bahagia. Ada nggak Bu rekamannya?